Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bersama kami pada episode yang kedua tentang zikir dan doa harian yang semestinya dilakukan oleh setiap insan yang beriman. Setelah pembahasan sebelumnya, zikir dan doa setelah bangun tidur, maka kali ini biasanya seseorang setelah bangun tidur ia akan datang ke WC untuk membuang hajatnya dan untuk bersih-bersih. Maka zikir yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah doa ketika seseorang masuk ke dalam WC atau toilet. Nabi SAW memiliki kebiasaan ketika hendak masuk ke dalam WC, maka beliau mendahulukan kaki kirinya. Kemudian beliau membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau dari al-khubuth. Al-khubuth itu adalah syaitan laki-laki, dan al-khaba'ith adalah syaitan dari jenis perempuan. Tentunya yang pertama kita ingin menyatakan bahwasannya riwayat ini sahih adanya, terdapat dalam banyak kitab-kitab hadis. Untuk masalah tasmiyah atau pengucapan bismillah, kita akan temukan dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita bahwasannya Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqulu bismillah. Yang artinya tabir atau penutup antara mata syaitan dan auratnya bani Adam atau manusia. Ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi, maka ia mengucapkan bismillah. Dengan ucapan bismillah ini, maka secara otomatis Allah memberikan sebuah tabir atau penutup yang menjadikan aurat kita tidak lagi nampak oleh jin. Karena jin itu bisa melihat dari arah yang kita tidak mampu melihat mereka. Sedangkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita akan temukan di dalam kitab-kitab hadis yang lain seperti Sunan Imam Ibnu Majah, kemudian Imam An-Nasai, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in, dari jalur sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari doa atau zikir ini. Yang pertama yaitu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Seorang manusia tidak pernah lepas dari godaan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan akan selalu dihembuskan ke telinga-telinga dan pikiran manusia. Dan kita tahu manusia bisa bosan untuk beribadah, namun syaitan tidak pernah bosan untuk menggoda umat manusia agar terjerumus kepada kesalahan dan dosa. Maka biasanya umumnya seseorang yang dalam kondisi membuka aurat, ia akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Sehingga ketika ia membuka aurat dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka faidah yang pertama Allah berikan perlindungan untuknya agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan selama ia berada di dalam kamar mandi. Yang kedua, di antara manfaat dan faidah ketika seseorang membaca doa tadi, yaitu adalah dia dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang membahayakan. Kita tahu bahwasannya di kamar mandi ada orang yang tiba-tiba mungkin tergelincir, terpeleset, terjatuh, sehingga ia mengalami luka atau cedera, atau hal itu bahkan sampai membuat ia perlu dirawat
ke rumah sakit. Banyak bermacam-macam orang-orang yang terkena musibah ketika berada di dalam kamar mandi. Maka dengan doa perlindungan tadi, ia sedang meminta kepada Allah, zat yang tentunya senantiasa melindungi hambanya, dan jika Allah sudah melindungi hambanya, maka tidak ada bahaya apapun pada hamba tersebut. Sedangkan faedah yang ketiga dari doa tadi adalah yaitu pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ia masih diberikan kesempatan oleh Allah merasakan nikmat membuang hajat. Kita tahu manusia ketika tidak mampu membuang hajatnya, maka akan tertumpuk berbagai penyakit pada tubuhnya. Dan di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah ketika kita diizinkan oleh Allah mengeluarkan kotoran-kotoran yang memang seharusnya dikeluarkan dari tubuh kita. Sedangkan yang terakhir, di antara manfaat dan faedah dari membaca doa ini tentunya adalah mendapatkan dan meraih pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam satu hari, satu malam, berapa kali seorang manusia masuk ke dalam kamar mandi, kemudian ia senantiasa membaca doa tersebut, maka ia semakin menumpuk doa pahalanya, dan semakin banyak dan gemuk rekening pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Sehingga dia termasuk orang-orang yang timbangan amal kebaikannya Allah perberat disebabkan doa-doa yang ringan dan setiap hari ia baca seperti ini. Demikianlah manfaat yang bisa kita ambil dari doa ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk bisa mengamalkan doa yang satu ini, doa yang sangat pendek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.